Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Syahrani Rahmadianti dengan NIM 2211000020. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang PT XL Axiata Tbk yang mengakuisisi PT Aksis Telekom Indonesia. Memasuki globalisasi dan perdagangan bebas, persaingan usaha di antara perusahaan semakin berat. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau dapat selalu berkembang. Untuk itu, perusahaan perlu mengembangkan suatu strategi yang tepat agar perusahaan dapat mempertahankan ekstensinya dan memperbaiki kinerjanya. Salah satu strateginya itu adalah akuisisi. Akuisisi menurut HIT, akuisisi adalah strategi pertumbuhan eksternal dan merupakan jalur cepat untuk mengakses pasar baru produk baru tanpa harus membangun dari awal. Dari waktu ke waktu, perusahaan lebih menyukai pertumbuhan eksternal melalui akuisisi dibanding pertumbuhan internal. Tujuan PT XL mengakuisisi PT Axis adalah PT XL mengharapkan mampu memberikan layanan yang lebih baik dan menjangkau lebih banyak pelanggan di seluruh Indonesia. Sementara akuisisi ini juga mendukung tujuan pemerintah untuk merealisasikan program broadband nasional. Dari aspek ekonomi, akuisisi XL dan Aksis akan mendorong pendapatan negara melalui penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Sektor telekomunikasi terus meningkat. Upaya XL dalam melakukan akuisisi dan merger dengan Aksis ini akan mendukung untuk menciptakan industri telekomunikasi yang lebih sehat dan akan menciptakan multiple effect yang luar biasa bagi perekonomian nasional. Akuisisi ini akan mendorong peningkatan jumlah pelanggan XL dan memperbesar komunitas sesama pengguna atau bigger. Akuisisi ini juga akan meningkatkan kualitas layanan dan jaringan yang lebih baik atau better, serta ketersediaan produk dan layanan customer service yang semakin luas di pasar atau wider. XL optimis para pelanggan akan dapat merasakan manfaat yang luas segera setelah akuisisi ini terrealisasikan. PT XL Axiata Tbk akhirnya berhasil akuisisi PT Aksis Telekom Indonesia pada 8 April 2014 sebagai pemegang saham mayoritas Aksis yang semula dikuasai oleh Saudi Telecom Company. Berikut adalah sejarah PT XL Axiata Tbk sebelum melakukan akuisisi. XL Axiata Tbk atau dahulunya XL Komindo Pratama Tbk berdiri pada tanggal 6 Oktober 1989 dengan nama PT Graha Metropolitan Lestari. XL mulai beroperasi sebagai perusahaan perdagangan barang dan jasa umum pada tahun 1996. XL memasuki sektor telekomunikasi setelah mendapatkan izin operasi GSM 900 dan secara resmi meluncurkan layanan GSM. Dengan demikian, XL menjadi perusahaan swasta pertama di Indonesia yang menyediakan layanan telepon seluler. Selanjutnya, ada ikhtisar keuangan pada PT XL Axiata Tbk. Ikhtisar data keuangan ini diambil dari laporan keuangan XL pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010. Dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan laporan keuangan pengakuisisian interim XL tanggal 30 September 2013, dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan yang disebut sebelumnya telah diaudit oleh KAP Tanu Direja, Wibisana, dan rekan yang berpendapat bahwa laporan keuangan akuisisi telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas rasio PT XL sebelum dan sesudah mengakuisisi PT Aksis Telekom Indonesia. Di sini saya ingin mengambil 3 rasio saja, yaitu net profit margin, return on asset, dan return
on equity. Yang pertama, rata-rata net profit margin sebelum akuisisi 11,18, saat mengakuisisi minus 3,80, dan sesudah akuisisi 1,10, yaitu turun. Return on asset 6,48 sebelum mengakuisisi, minus 1,40 saat mengakuisisi, dan setelah akuisisi 0,43, return on assetnya turun. Dan yang ketiga, return on equity rata-rata sebelum mengakuisisi 15,14, saat akuisisi minus 6,38, dan rata-rata sesudah akuisisinya 1,11. Return on equity turun. Selanjutnya ada sejarah PT Aksis Telekom Indonesia sebelum diakuisisi oleh PT XL Axiata Tbk. PT Aksis yaitu suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Jakarta, didirikan dan memperoleh status badan hukum pada tahun 2000 dengan nama PT Natrindo Telepon Seluler berdasarkan Akta Pendirian nomor 1 tanggal 2 Oktober 2000, dibuat di hadapan Mira Yuwono SH, notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menkumham. Aksis adalah operator GSM nasional dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Aksis menyediakan layanan 2G, 3G, dan BlackBerry secara nasional dan menjangkau seluruh dunia melalui 418 mitra roaming internasional di 165 negara. Selanjutnya ada ikhtisar keuangan PT Aksis Telekom Indonesia. Ikhtisar data keuangan yang disajikan berikut diambil dari laporan keuangan Aksis tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, 2011, dan 2010. Dan untuk periode 9 bulan yang berakhir 30 September 2013 dan 2012. Dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011, dan 2010. Laporan keuangan Aksis tersebut telah diaudit oleh KAP Tanu Direja, Wibisana, dan rekan dengan opini wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan mengenai terdapatnya ketidakpastian material yang dapat menyebabkan kerugian signifikan akan kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan di usahanya. Selanjutnya, rasio dari PT Aksis Telekom Indonesia sebelum dan sesudah diakuisisi oleh PT XL Axiata. Seperti tadi, saya hanya mengambil 3, net profit margin, return on equity, dan return on asset. Sebelum diakuisisi oleh PT XL, net profit marginnya itu minus 0,301, saat sudah akuisisi minus 0,07, yang artinya net profit marginnya naik. Return on equity 0,481 dan saat diakuisisi minus 0,003, yaitu naik. Return on assetnya minus 0,187 dan setelah diakuisisi minus 0,007. Return on assetnya naik. Nah, selanjutnya kita akan membahas keuntungan kedua perusahaan setelah melakukan akuisisi. Yang pertama, seperti tadi di awal, komunitas yang lebih besar atau bigger, mempermudah pelanggan Aksis dan XL dalam berkomunikasi satu komunitas yang lebih besar dengan kemungkinan tarif yang lebih komprehensif. Yang kedua, distribusi yang lebih baik atau better. Distribusi dalam mendukung jasa telekomunikasi yang disediakan XL dan Aksis akan lebih efisien dan dampaknya akan dapat langsung dirasakan pelanggan, seperti mudahnya beli pulsa, voucher, dan kartu perdana. Yang ketiga, jangkauan yang lebih luas atau wider. Jangkauan pelanggan Aksis akan mengikuti jangkauan XL yang berarti jangkauan komunikasi pelanggan Aksis akan lebih luas dari sebelumnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.